Bisa Bapak jelaskan acara apa ini, Pak? Sebagaimana biasa, ini kami di daerah Sengeti ini ada beberapa tempat pemakaman yang kebetulan pada hari ini di tempat pemakaman Al-Marji'u RT 19 Kelurahan Sengeti juga mengadakan ziarah kubur, karena di Sengeti ini banyak tempat pemakaman umum yang memang masyarakatnya berpencar-pencar. Nah, pada hari ini kebetulan yang kita jadwalkan di pemakaman Al-Marji'u RT 19 ini. Ya sudah beberapa tahun ini tetap berjalan seperti ini. Alhamdulillah, setidaknya berfungsi untuk membersihkan perkuburan, mengingatkan kita yang masih hidup bakal ke sana gitu. Itulah. Ini dilakukan setiap tahun, Pak ya? Setiap tahun. Sudah menjadi budaya dan tradisi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Acara kita dan memberangkat ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang beliau sampaikan kepada saya, yang pertama beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas terlaksananya acara tahunan kita ini. Ini pertama yang beliau sampaikan. Semoga dengan kegiatan ini menambah ingat kita kepada Allah. Tentu ingat akan kematian yang panjang lebar. Nanti Ustaz kami bagi waktu sampai asar, Ustaz. Ya, kami asar. Kami bawa nasi, bawa mulut. Ustaz sebut aja apa hobi makanannya disiapkan oleh warga sini, Ustaz. Nak belut, ado, nak kangkung, apa lagi. Pokoknya waktu seluas itu, Ustaz. Sampai panitia bikin apa namanya nih? Nah, itu nunjukkan Ustaz yang lama dan damat yang sebentar yang lama itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah, Ibu Lurah Kelurahan Sengeti, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Seklur yang tadi sudah memberikan sambutan. Adinda Ustadz Fahmi At-Teluki, harus lengkapi ya. At-Teluki, dari dusun ya, iya, dari dusun Teluk.
Beliau juga seorang penceramah yang juga saya lihat jadwalnya sudah banyak. Ya, alhamdulillah. Yang dulunya sebagai seorang qori yang kalau ada acara-acara ya membaca Al-Quran saja, tapi seiring dengan usia dan kebutuhan dari masyarakat untuk mencari penceramah dan beliau mampu, lantas sekarang sudah menjadi penceramah, bahkan menjadi penceramah kondang di Muaro Jambi. Itu bapak-bapak, alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah. Ini semua adalah hadza min fadli rabbi, Ustaz ya. Itu adalah merupakan karunia dari Allah. Tidak semua orang bisa, ya Pak ya, bercakap macam ini depan orang banyak. Tidak semua orang bisa. Usahakan nak sekedar bercakap, ngomong, sambutan, ceramah, mimpin yasin pun kalau tidak biasa, walaupun sudah lancar, akhir-akhirnya salah terus. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Maka itu alhamdulillah tidak semua orang kalau sudah ditunjuk itu harus semangat. Baik yang mimpin yasin, yang baca Quran, maupun yang imam. Kemudian yang juga kita hormati Bapak RT, tokoh masyarakat, ya, alim ulama, cerdik pandai, tua tenganai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas yang keluar dari celah bibir kita melainkan puja-puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Maka itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjelang Ramadan ini bisa hadir bersama-sama dalam acara ziarah kubur. Katanya di desa Sengeti atau di kelurahan Sengeti ini, ziarah kubur ini sudah ditetapkan menjadi kebudayaan, ya, sudah terus dilakukan. Kalau sudah acara itu terus dilakukan sampai turun menurun, itu namanya jadi budaya. Kalau budayanya yang baik, boleh, ya. Karena dalam kaidah usul fiqh juga disebutkan, ya, sesuatu yang baik yang dilakukan secara terus-menerus maka akan berakibat baik. Itu boleh. Tuh. Dulu kan orang ziarah ke kuburan ya orang per orang. Tapi setelah lama-lama ya jadi kumpul seperti ini. Ini lebih baik. Ada positifnya. Kenapa? Karena ada kajian. Ya, kalau orang per orang sudah baca yasin, doa, balik. Betul tidak? Itu satu dulu. Jadi kalau ada orang membantah ini semua, bantah dulu di mana letak salahnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara seperti ini, ya, makin mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lainnya.
Yang tadinya belum kenal, karena Anda membawa anak-anak. Tidak apa-apa bawa anak-anak, itu juga mengingatkan kita semua. Kemudian yang ketiga, dengan acara ziarah semacam ini, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Fahmi tadi, ini mengingatkan kita. Dan kata Nabi itu, aksiru hadhil lazat, perbanyak mengingat hal-hal yang merenggut kelezatan. Apa itu yang merenggut kelezatan? Kematian. Maka kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Salah satu wahana fasilitas kita untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama-lama apa yang dikatakan Ustadz sampai asar tadi. Wah, iya. Nasi itu basi. Iya. Iya, kita panas pula kan? Nah, sebentar baik, setengah jam selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Ustadz Fahmi menyampaikan bahwa saya ini majelis ulama, juga menyampaikan fatwa. Ada benarnya, ada juga yang menurut saya terlalu berlebihan Ustadz. Kalau saya ini belum ada seberapanya, masih banyak Ustadz kiai-kiai kita yang di Provinsi Jambi ini yang mempunyai hak untuk menjawab tudingan itu. Kan tudingan orang kan macam-macam. Kita ziarah ke kuburan menurut mereka adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin firnar. Katanya setiap perbuatan baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, katanya itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat masuk neraka. Nah, zaman Nabi tak ada macam kita nih, ya. Ziarah kubur rame-rame, bentang apa namanya nih, bentang tenda, sudah itu bawa rantang. Tak ada zaman Nabi, ya. Kalau cari-carilah dalam dalil, tak ada zaman Nabi. Berarti itu bid'ah menurut mereka. Bukan menurut saya, bukan. Menurut mereka yang nuding-nuding tadi itu. Ya. Katanya itu adalah bid'ah. Nah, setiap bid'ah masuk neraka. Kita nan mentang apa namanya nih, tenda nih, kemudian makan-makan, masuk neraka. Tuh bapak-bapak balik airnya, iya, masuk neraka. Tuh. Jadi hal yang semacam ini bapak-bapak, ini perlu kita kasih penjelasan. Cuman kita menjelaskannya tidak perlu emosi. Yang namanya orang Islam ini kan menyampaikan dakwah dengan arif bijaksana. Mau'izah, pengajaran-pengajaran. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dakwah kamu itu dengan arif bijaksana. Jangan main hantam bae. Mentang-mentang kan baru dapat sekok kitab, wah mulai pergi ke kampung-kampung, nengok orang tahlilan, woi, bid'ah masuk neraka. Wah, nengok orang yasinan, bid'ah masuk neraka. Nengok orang duduk di atas kuburan,
bid'ah masuk neraka. Nah, kalau sudah macam itu kan gawat, semua bid'ah masuk neraka kalau orang nih kan. Kapan dia minta legitimasi, minta bagian neraka itu kan? Nah, memangnya ayahnya yang punya surga deh. Orang ni lain masuk neraka kalau dia dewek masuk surga. Dah takut masuk surga dewek ah. Kita ni bila perlu galo-galo kita masuk surga. Tuh. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw, diberitakan bahwa umat Islam itu akan masuk surga berbondong-bondong, berombong-rombongan, berkapilah-kapilah. Nanti ada kelompok apa RT berapa nih? Masuk rombongan RT 16, masuk 19, dari RT 1 masuk dalam surga. Itu digambarkan Allah dalam Quran seperti itu. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bijaksana. Dalam hadis disebutkan ya, kullu bani Adam, setiap anak Adam yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Nah itu, setiap anak cucu Adam akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau masuk surga. Ada yang tak mau masuk surga? Ada. Tapi dalam keterangan hadis ada orang yang tidak mau masuk surga itu adalah orang yang senantiasa berbuat maksiat. Nah, itu orang tak mau masuk surga. Mun kita maca Quran, maca Yasin, ngaji, semayang, tentunya ingin masuk surga. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini sudah saat mendekati bulan suci Ramadan. Sudah disebutkan oleh Nabi, pada ja'akum Ramadan, kata Rasul, telah datang kepadamu Ramadan, syahrul mubarak, dia adalah bulan yang penuh dengan barakah. Disebutkan juga faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan di dalam bulan Ramadan itu berpuasa di siang hari, menahan lapar dan dahaga dan berhubungan sebadan. Siang hari. Kalau malam bolehlah. Tuh, malam bolehlah. Tuh, siang hari tidak boleh. Siang, wah, maka saya ulangi 2-3 kali itu biar paham. Malam bolehlah. Itu. Sudah itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwabul jahim, dan ditutuplah neraka. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfisah, di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik kalau kita ibadah daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, dan semuanya itu ada pada syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan. Maka itu dalam riwayat yang lain, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bih, telah datang kepadamu bulan Ramadan, maka itu ucapkanlah marhaban ya Ramadan.
Ucapkan marhaban. Nah, sekarang punya HP masing-masing. Silahkan tulis di situ selamat menjalankan ibadah puasa. Kirim kepada karib-karib kerabat kita. Betul tidak? Yang punya spanduk, buat spanduk. Keluarga besar, kelurahan, Sengeti mengucapkan marhaban ya Ramadan. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala syiar. Karena ada hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bahagia? Fariha itu bahagia artinya. Bahagia, gembira, senang, Ibu ya. Menyambut kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, bentuk kegembiraan orang menyambut Ramadan itu macam-macam. Ada diekspresikan dengan spanduk-spanduk, ada diungkapkan dengan perasaan senang, dengan membersihkan masjid, membersihkan rumah, membersihkan makam perkuburan, memasang lampu warna-warni. Itu bentuk ya mengungkapkan rasa kegembiraan. Nah, boleh-boleh saja tuh ya. Nah, itu bentuk rasa gembira. Orang pun mengungkapkannya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang senang, alhamdulillah bentar lagi puasa. Nah, senang kan? Ada yang tidak senang, bulan puasa pula, tutup lah rumah makan kami ini. Ada yang udah senang kan? Ada tuh dia semangatnya menghormati bulan puasa tuh, cuman tulangnya ndak dong ngamal, macam preman di pasar tuh. Waduh, preman di pasar tuh. Begitu masuk bulan puasa, pergi dia ke pasar, nengok warung masih banyak buka. Wah, marah-marah dia preman itu tadi. Woi, siapa yang punya warung kok? Masih buka juga bulan puasa. Nah, keluar yang punya warung. Iya bang, saya yang punya warung bang. Kau ni tak mengerti bulan puasa kok. Hormati orang puasa kok. Masih buka juga. Iya bang, macam mana lah warung saya ke sekolah, saya tempat makan. Iya, ngerti aku, cuman kau hormati orang yang puasa. Berdosa. Wah, mantap preman. Nah, jadi macam mana bang? Minimal kalau nak warung kau mau buka juga, pasang orden. Pasang orden bang ya? Iya pasang orden. Wah, preman tadi masuk pula preman tadi. Kau baru menghormati bulan puasa, udah kopi satu beri. Iya pula memesan kopi. Ya Habib